Halo semuanya, kami dari SGD A8 akan mempresentasikan student project yang telah kami buat yang berjudul Pros and Cons of Artificial Wombs. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Madis Tapulai Kunta dengan digit 499. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, kehamilan merupakan proses yang terjadi pada janin dalam mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Proses ini mulai sejak awal konsepsi dan berakhir pada awal persalinan. Periode kehamilan berlangsung selama kira-kira 280 hari atau sekitar 40 minggu dan kurang dari 300 hari atau sekitar 43 minggu yang dihitung dari mulanya ovulasi hingga partus. Kehamilan yang sudah mencapai 40 minggu dapat disebut sebagai kehamilan cukup bulan atau matur. Sedangkan kehamilan yang lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur. Adapun kehamilan yang hanya mencapai 28-36 minggu disebut sebagai kehamilan prematur. Kehamilan dapat terjadi karena adanya pertemuan antara sel sperma dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi. Proses nidasi biasanya terjadi di bagian depan atau belakang uterus yang merupakan bagian terdalam rahim. Jika proses nidasi berhasil, maka dapat disebut adanya kehamilan. Selama kehamilan, tahap janin mengalami pertumbuhan perkembangan yang terjadi di dalam rahim. Kehamilan memiliki beberapa masalah yang terjadi secara umum. Salah satunya adalah kehamilan prematur. Pada kehamilan prematur dengan bayi yang lahir dengan umur 26 minggu, sangat tidak mungkin untuk bertahan hidup dari komplikasi umum. Sekitar 50% dari bayi prematur yang bertahan hidup ketika lahir pada usia 26 minggu mengalami gangguan jangka panjang seperti masalah dan perkembangan paru-paru, masalah pada peredaran darah yang menyebabkan tekanan rendah, dan kurang oksigen. Lalu ada masalah pada sistem pencernaan yang belum berkembang dengan sempurna. Mengingat hal ini, para peneliti mencari pendekatan fisiologis alternatif untuk menopang manusia yang tidak berkembang dengan meniru lingkungan rahim untuk Perkenalkan, saya Pandai Srisha Alfalandari dengan 3 digit emakir 205. Izin melanjutkan latar belakang, dalam ilmu biologi, rahim disebut juga dengan uterus. Uterus merupakan organ tebal yang memiliki otot, berbentuk seperti buah pir dan letaknya berada di dalam pelvis, antara rektum di belakang dan kantung kemih di depan. Otot tersebut disebut dengan myometrium. Rahim juga dibagi menjadi 3, yaitu fundus uteri, corpus uteri, dan cervix porcio. Rahim buatan atau artificial worms ini merupakan salah satu penemuan yang meniru kondisi lingkungan rahim yang memfasilitasi neonatus seolah-olah neonatus tidak pernah dilahirkan. Artificial worm berbeda dengan inkubator pada bayi yang membantu bayi prematur dengan fungsi tubuh yang tidak dapat mereka lakukan secara memadai. Artificial worm awalnya dirancang untuk mempertahankan janin domba yang berusia 4 minggu secara perkembangan setara dengan bayi prematur manusia pada ambang viabilitas 24 minggu. Pada artificial worm, ini terdiri dari kantong tertutup untuk menampung subjek, sirkuit oksigenerator tanpa pompa, dan akses tali pusat. Sekian. Adapun rumusan masalah dan tujuan dari student project kami, yang pertama yaitu apakah artificial wombs menguntungkan atau merugikan? Yang kedua yaitu bagaimanakah artificial wombs dari sudut pandang bioethics? Dan tujuannya untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari artificial wombs serta untuk mengetahui artificial wombs dari sudut pandang bioethics. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Jean Priscillianasa dengan 3 digit yang terakhir 203. Ektogenesis merupakan proses menumbuhkan janin di luar tubuh manusia. Teknologi baru ini memberikan harapan yang menarik bagi pasangan yang mengalami kesulitan untuk memperoleh keturunan dan mencari jalur alternatif untuk konsepsi. Pengembangan ektogenesis ini dilaksanakan dengan membuat rahim buatan, yaitu perangkat yang dapat menumbuhkan janin di luar tubuh suatu organisme hingga matur. Rahim buatan ini diharapkan dapat membantu pasangan yang tidak bisa hamil dimungkinkan untuk memperolehkan anak. Selain itu, rahim buatan diharapkan dapat menyelamatkan nyawa bayi prematur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama saya Kak Deddy Diapagmana dengan 3 digit NIM terakhir 197. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah Artificial Womb Technology atau AWT, di mana Artificial Womb Technology merupakan terobosan penting dalam perawatan bayi prematur, di mana pada penelitian yang menggunakan biobank oleh Petrich dan teman-temannya pada tahun 2017 berhasil mempertahankan kehidupan domba prematur selama 28 hari dengan menyediakan air, nutrisi, oksigen, dan pembuangan limbah seperti dalam rahim ibu. Penelitian serupa dengan menggunakan perangkat EVA oleh
USADA dan teman-temannya pada tahun 2019 juga menunjukkan peningkatan tingkat kelangsungan hidup. Namun, perlu dilakukan perbaikan desain lebih lanjut sebelum aplikasi klinis yang lebih luas dapat dilakukan. Sekian dari saya, dan saya berikan kepada teman-teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Imade Yogi Satria Dharma Putra dengan 3 digit NIM terakhir 202. Penelitian ini menunjukkan potensi yang menjanjikan, tetapi ada beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Validasi lebih lanjut diperlukan dengan sampel yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Pengujian pada hewan dengan fisiologi yang lebih mirip manusia juga diperlukan. Risiko dan efek samping harus dipahami dengan baik sebelum AWT digunakan pada manusia. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan harapan bahwa AWT dapat memperpanjang masa kehamilan manusia. Masalah etika dan hukum juga harus dipertimbangkan sebelum penggunaan AWT secara luas diterima secara klinis. Baik, perkenalkan nama saya Desa Gunda Permesti Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 195. Saya akan memaparkan keuntungan dari rahim buatan ini. Yang pertama, itu dapat meningkatkan kualitas hidup bagi bayi yang lahir prematur. Rahim buatan secara signifikan dapat mengurangi angka morbiditas dan juga kematian antara bayi prematur. Selain itu, rahim buatan juga dapat menguntungkan bagi para wanita. Karena adanya teknologi rahim buatan ini, wanita yang ingin memiliki keturunan tidak perlu memasuki fase kehamilan dan secara tidak langsung dapat menghindari terjadinya komplikasi pada saat mengandung. Hal ini dapat menekan angka kematian dan akibat komplikasi yang serius pada saat hamil. Rahim buatan ini juga dianggap dapat menekan biaya adopsi bagi seseorang yang memiliki masalah kesehatan seperti mengalami kemandulan untuk memiliki keturunan yang berencana memiliki anak dengan cara mengadopsi, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan angka kelahiran yang signifikan karena ada teknologi rahim buatan yang dapat membantu seseorang yang tidak bisa menghasilkan keturunan menjadi dapat menghasilkan keturunan. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Subuta Dewa Paramarta dengan 3 digit terakhir 209. Adapun kerugian dari artificial worms yaitu yang pertama, kurangnya hubungan antara ibu dan anak. Dengan kurangnya hubungan ibu dan anak ini, tidak ada hubungan baik fisik dan emosional antara ibu dan janin tersebut. Yang kedua, ada dampak jangka panjang yang belum diketahui. Pengalaman perkembangan di luar rahim alami mungkin memiliki konsekuensi yang tidak terduga pada perkembangan fisik dan emosional anaknya. Jadi, itu belum diketahui dan masih belum tentu. Yang ketiga, ada kekhawatiran etis. Dengan adanya pengembangan rahim buatan dapat mengarah pada komodifikasi kehidupan manusia dan semakin memperlebar kesenjangan antara yang istimewa dengan yang terpinggirkan. Karena dengan teknologi ini cenderung mahal dan hanya dapat diakses oleh beberapa orang yang mampu dan terpilih saja. Yang keempat ada tantangan teknis. Mengembangkan rahim buatan membutuhkan tantangan teknis seperti alat yang mahal, alat yang rumit, sumber dayanya juga, dan pengetahuan yang cukup seperti beberapa hal. Yang kelima itu ada kekhawatiran masyarakat. Penggunaan rahim buatan dapat menimbulkan masalah etika dan sosial yang lebih luas terkait dengan teknologi reproduksi dan kehidupan manusia ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Astiningsih dengan 3 digit NIM terakhir 210. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sudut pandang dari bioetik. Penggunaan artificial worms atau rahim buatan adalah topik yang kompleks dan memicu berbagai pandangan dalam bidang bioetika. Akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai beberapa perspektif bioetika yang dapat digunakan dalam membahas penggunaan artificial worms. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adinda Akbariski Putri Margianta dengan NIM akhir 196. Yang pertama itu ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi menekankan pentingnya menghormati kebebasan individu dalam mengambil keputusan tentang tubuh dan reproduksi mereka. Dalam konteks penggunaan artificial worms, perspektif bioetika ini mempertanyakan apakah teknologi ini akan memperluas otonomi individu atau malah membatasi pilihan reproduksi mereka. Yang kedua ada keadilan dan kesetaraan. Perspektif bioetika yang menyoroti keadilan dan kesetaraan menekankan pentingnya memastikan akses yang adil dan setara terhadap teknologi kesehatan reproduksi seperti artificial worms. Yang ketiga ada kesejahteraan embrio. Perspektif bioetika yang berfokus pada kesejahteraan embrio menyoroti perlindungan dan perhatian yang harus diberikan terhadap embrio yang berkembang di dalam artificial worms. Yang keempat, dampak sosial dan psikologis pada wanita.
Perspektif ini menyoroti dampak sosial dan psikologis yang mungkin dialami oleh wanita dalam konteks penggunaan artificial warps. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikodek Putri Sintia Utami dengan NIM akhir 206. Jadi untuk perspektif selanjutnya ada konsekuensi jangka panjang dan implikasi generasi mendatang. Penggunaan dari artificial warps ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap perkembangan budaya, norma sosial, dan pandangan tentang kelahiran di masa depan. Lalu ada pendekatan kebijakan. Diperlukan perkembangan regulasi dan pengawasan yang ketat terkait dengan penggunaan artificial warps untuk memastikan keamanan, etika, dan perlindungan terhadap individu yang terlibat dalam proses reproduksi menggunakan teknologi ini. Lalu ada ketersediaan, aksesibilitas, dan keadilan. Penting mengembangkan kebijakan yang mendukung akses yang adil dan setara bagi individu yang membutuhkan teknologi ini, termasuk dengan faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan yang dapat mempengaruhi aksesibilitas. Lalu ada konsekuensi ekonomi dan sosial. Perspektif ini menyoroti dampak ekonomi dan sosial yang mungkin akan timbul akibat penggunaan artificial warps, seperti perubahan dalam pemerintahan terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pengaruh terhadap industri yang terkait dengan kehamilan dan persalinan. Dan untuk aspek sosial itu seperti perubahan pada norma dan nilai-nilai tentang kehamilan, persalinan, dan juga peran pada ibu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Priti Caroline Bana dengan 3 digit NIM terakhir 200. Selanjutnya itu hak reproduksi. Perspektif bioetika ini menekankan pentingnya menghormati hak reproduksi individu dalam konteks penggunaan artificial warps. Hak reproduksi meliputi hak untuk memutuskan apakah, kapan, dan bagaimana memiliki anak. Dalam konteks artificial warps, penting untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak digunakan secara paksa atau membatasi hak reproduksi individu. Perlindungan hak reproduksi individu harus menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan dan penggunaan artificial warps. Selanjutnya itu kebebasan penelitian dan inovasi. Perspektif ini menekankan pentingnya kebebasan penelitian dan inovasi dalam mengembangkan teknologi artificial warps. Penelitian yang cermat dan inovasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memahami potensi teknologi ini serta untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan efektivitasnya. Namun perlu juga mempertimbangkan batasan etis dan perlindungan terhadap subjek penelitian yang terlibat dalam pengembangan artificial warps. Selanjutnya itu dampak psikologis pada anak yang lahir. Perspektif ini menyoroti dampak psikologis yang mungkin dialami oleh anak yang lahir melalui penggunaan artificial warps. Pada masa depan, anak-anak yang lahir melalui teknologi ini mungkin menghadapi pertanyaan identitas dan keterhubungan biologis dengan orang tua kandung. Perspektif bioetika ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dan mendukung aspek psikologis dan emosional bagi anak-anak yang lahir melalui artificial warps, termaksud memastikan akses mereka terhadap informasi tentang asal-usul mereka. Dan selanjutnya itu keamanan dan risiko. Perspektif bioetika ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek keamanan dan risiko dalam pengembangan dan penggunaan artificial warps. Diperlukan penelitian dan penggunaan yang cermat untuk memastikan bahwa teknologi ini aman bagi individu yang terlibat, termasuk bayi yang dikandung di dalam artificial warps dan wanita yang menjalani proses ini. Risiko fisik, psikologis, dan sosial harus dievaluasi secara menyeluruh dan langkah-langkah perlindungan harus diimplementasikan untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan kembali saya Ana Agung Ayu Astiningsih dengan 3 digit NIM terakhir 210. Adapun perspektif selanjutnya yakni pengaruh budaya dan nilai-nilai. Budaya, norma sosial, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dapat memengaruhi penerimaan dan penerapan teknologi ini. Dalam mengembangkan dan memperkenalkan artificial warps, penting untuk mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, serta melibatkan dialog dan partisipasi publik untuk memastikan bahwa teknologi ini sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat. Selanjutnya ada pemulihan dan dukungan pasca persalinan. Perspektif ini menyoroti pentingnya pemulihan fisik dan dukungan pasca persalinan bagi wanita yang menggunakan artificial warps. Proses melahirkan melalui teknologi ini mungkin berbeda secara fisik dan emosional dibandingkan dengan proses persalinan alami. Oleh karena itu, perawatan yang memadai, pendampingan, dan dukungan psikologis harus tersedia untuk memastikan pemulihan dan kesejahteraan wanita setelah melahirkan melalui artificial warps. Penggunaan artificial warps memunculkan berbagai perspektif bioetika yang kompleks dan penting untuk dipertimbangkan.
Penting untuk terus menjelajahi dan mempertimbangkan perspektif-perspektif ini, serta menerapkan kebijakan dan praktik yang mempromosikan keadilan, kesejahteraan individu, dan perlindungan etis dalam pengembangan dan penggunaan teknologi ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Silvila Salim dengan 3 digit akhir 04. Di sini saya izin untuk membacakan kesimpulan yang telah saya dapatkan, yang dimana ektogenesis merupakan suatu proses penumbuhan janin di luar tubuh manusia yang pengembangannya dilaksanakan dengan membuat rahim buatan, yaitu perangkat yang dapat menumbuhkan janin di luar tubuh suatu organisme hingga matur. Terdapat keuntungan yang didapat dari rahim buatan ini, yaitu apabila dikaitkan dengan resusitasi neonatal aktif, akan memiliki fungsi untuk mempertimbangkan kelangsungan hidup yang lebih baik untuk bayi dan hasil fungsional yang lebih baik pada bayi yang berhasil selamat. Selain menguntungkan secara fisik bagi bayi, rahim buatan ini juga dianggap menguntungkan secara psikologis bagi para orang tua bayi yang mengalami resusitasi dan mendapatkan manfaat saat anak mereka bertahan hidup dan mengalami hasil fungsional yang lebih baik. Sedangkan untuk kerugiannya berupa etika dan moralitas, pengembangan dan keselamatan, biaya, dan regulasi serta hukum. Dalam membahas penggunaan artificial wombs, terdapat beberapa perspektif bioetika yang dapat digunakan seperti prinsip otonomi, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan, embrio, dampak sosial dan psikologis pada wanita, dan masih banyak yang lainnya. Sekian kesimpulan yang saya dapatkan untuk SP kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kami SGDA 8, kami ucapkan terima kasih.